siang teman-teman Otomotif TV, apa kabar? Semoga kesehatan bahagia selalu saat menonton video ini. Kali ini saya lagi bersama motor barunya Royal Enfield. Ini dia teman-teman, Royal Enfield Super Meteor 650 pakai mesin twin 650 cc. Ini jadi kakaknya Meteor 350 yang udah diluncurkan di Indonesia lebih dulu kan. Dan kalau kalian nonton video ini sekarang, artinya motor ini baru aja launching di Gias 2023. Cuma beruntungnya kami bisa nyobain duluan nih, bisa touring, bisa jalan-jalan jauh. Sehingga di video kali ini bukan cuma first impression doang, tapi kita udah ngerasain, kita akan ceritain semuanya kelebihan dan kekurangan Super Meteor 650. Dan sayangnya karena waktu kita syuting motor ini belum launching teman-teman, harganya kita belum tahu. Nanti harganya kita tulis di bawah sini aja ya, tulis di bawah sini berapa sih harga Super Meteor ini. Kalau menurut saya sih mungkin di atas 230 juta. Kenapa? Karena ya ini lebih mewah, lebih keren detail-detailnya teman-teman kalau dibandingin sama Interceptor atau Continental GT gitu sih. Kebalik lagi ke Super Meteor ya, motor ini pakai mesin 650 cc 2 silinder, mesin yang 5 tahun lalu diluncurkan di California, dan kebetulan saya ke sana teman-teman untuk ngerasain pertama kali impresi berkendaranya. Dan kali ini kayak deja vu ya, mesin yang sama yang dulu pernah saya lihat dibongkar segala macam ada di sini. Cuma dengan beberapa perubahan, penyempurnaan agar sesuai sama konsepnya yang cruiser. Nah, Super Meteor ini memang agak beda ya. Kalau Continental GT kan dia cafe racer, kalau Interceptor scramble gitu kan. Kalau motor yang ini lebih ke motor cruiser buat jalan jauh gitu kan, yang nyaman dan ada di kelas menengah teman-teman. Makanya saya cuma 650 cc. Dan secara tampilan juga kan kalian bisa lihat nih ya, joknya pendek, stangnya tinggi, footstepnya juga maju ke depan kan. Desain yang santai buat jalan jauh. Dan istimewanya teman-teman, ini adalah tipe yang tertinggi, tipe Tourer. Jadi ada dua varian ya, standar dan yang Tourer. Kalau yang Tourer ini pakai window tinggi banget, pakai jok yang super empuk, yang super nyaman. Oke deh, kita langsung lihat detail-detailnya ya. Nah, yang jadi pembeda antara versi standar sama yang Tourer ini dong nih. Windshield yang gede banget teman-teman. Windshield lumayan tinggi ya, tinggi terus juga bening. Ini kalau menurut saya sih enak banget dipakai buat jalan jauh. Jadi visibilitas ke depan tuh masih tetap jelas, tetap nyaman, biarpun hujan, malam-malam gitu jalannya juga tetap enak karena bening banget teman-teman. Dan juga kokoh, bener-bener yang kokoh banget nih. Bracketnya juga keren, tebel-tebel banget bracketnya di sini. Dan di sini juga ada lubangnya. Lubangnya ini memastikan bahwa badan kita tuh nggak terlalu gerah-gerah banget. Jadi angin nggak sampai bikin masuk angin, tapi juga nggak terlalu gerah banget gitu kan. Karena masih ada sirkulasi udara yang sedikit-sedikit masuklah ke bagian dada gitu. Oke, kita turun ke bawah teman-teman. Nah, di bagian sini nih, di bagian depan ini nih, ini kalau menurut saya istimewa banget. Kenapa? Karena agak beda. Yang bikin beda apa coba? Kalau biasanya motor-motor India kan secara build quality ya, detail-detailnya kurang rapi gitu kan. Bahkan kayak Continental GT atau Interceptor aja masih ada beberapa bagian yang kalau menurut saya kurang enak dilihat. Tapi di motor ini teman-teman, ini bener-bener deh, build quality-nya tuh bener-bener yang rapi banget. Untuk ukuran Royal Enfield ini kayaknya sih Royal Enfield yang paling rapi yang pernah saya temui teman-teman. Jadi kayaknya udah mulai mirip-mirip kayak Triumph gitu ya, udah mulai naik ke sana lah secara finishingnya. Oke, kita lihat nih dari headlampnya ya. Headlampnya ini pakai LED sekarang. LED-nya ini punya cluster atas bawah ya. Terus tengahnya ada kayak pembatasnya dengan logo R-nya nih, ada logo Royal Enfield-nya. Terus di sini ringnya pakai warna silver. Dan yang asik lagi lah ini nih, area segitiganya teman-teman, segitiga, dudukan buat lampunya. Ini rapi banget ya, rapi dan warnanya mirip kayak warnanya Triumph gitu kan. Keren ya. Kemudian lampu saya juga bagus nih, biarpun dia masih pakai bohlam, tapi covernya yang rapat gini nggak kelihatan kalau dalam masih ada bohlamnya. Terus bentuknya juga cakep banget sih, bentuk di bagian bracket lampunya ya, kelihatan lebih modern. Nah teman-teman, yang atas ini adalah lampu dekatnya, sedangkan yang bawah ini buat lampu jauhnya tuh. Terus gimana impresinya? Ternyata dia lebar banget dan jauh banget juga. Cuma memang nggak terlalu yang pekat-pekat banget ya, warnanya putih banget. Jadi ketika kena hujan tuh emang jadi agak samar-samar. Cuma kalau nggak hujan sih lumayan lah ya, lumayan masih terang, biarpun nggak terlalu pekat. Tapi yang penting jauh dan lebar. Kemudian suspensinya teman-teman, suspensi depannya ini adalah varian pertamanya Royal Enfield yang pakai upside down. Jadi upside down-nya juga nggak main-main nih. Diameter AC 43, gede banget ya. Wah, baru kali ini nih ada motornya si Royal Enfield yang pakai suspensi canggih kayak gini. Ini vendornya dari Showa teman-teman. Jadi bukan dari India, tapi dari Showa, dari Jepang ya. Suspensi ini megang rem juga nih. Remnya pakai disc brake, diameternya 320 mm, pakai kaliper by Brake, dan udah ada ABS juga. ABS-nya pakai Bosch. Kemudian roda depan. Nah, roda depannya ini pakai pelek ring 19 inci dan bannya ini dari ban CEAT. CEAT ini ban dari India teman-teman.
Dan ban ini teman-teman OLED cat ini sengaja di-develop khusus buat Super Meteor 650. Kenapa? Karena memang konfigurasi rodanya agak beda nih. Yang depan 19 inci, yang belakang 16 inci. Aneh banget kan? Belangnya kejauhan gitu loh, 19 sama 16. Makanya mereka sampai develop ban khusus buat motor ini. Lebarnya yang depan ini pakai ukuran 100/90 ring 19. Sedangkan peleknya cakep juga teman-teman. Peleknya ini kayak palang 5 ya sebenarnya ya. Kayak palang 5 gede-gede gitu. Tapi ada kecilnya juga nih, nyempil yang kecil. Jadi palangnya banyak banget ya, cakep ya. Jadi kelihatan lebih modern lah. Tapi sisi klasiknya masih tetap dipertahankan gitu. Masih agak kerasa lah. Lanjut teman-teman, spatbornya juga kalau menurut saya cakep ya. Spatbornya dari besi loh ini. Besi loh, teng. Banyak banget yang pakai material logam. Terus di sini ada kayak pemegangnya nih teman-teman, bracketnya di bagian samping sini sengaja dibedain warnanya. Ini seragam sama list di lampunya dan di segitiga pemegang sebelah atas bawahnya. Cakep ya, modern nggak? Spatbornya klasik nih, biasa banget, tapi list ininya nih pemegangnya jadi kelihatan lebih kekinian, lebih kayak neo retro lah gitu ya, cakep ya. Di area depannya kalau menurut saya sih keren teman-teman, bagus bentuknya, desainnya oke. Oke, kita lihat di bagian belakang sini. Lanjut ke area kemudinya. Nah di kemudi juga kalau menurut saya detail-detailnya juga bagus banget nih, kayak saklarnya nih, halus loh ini, asli, nggak kayak yang udah-udah ya. Terus kayak ini nih segitiga pemegang shockbreakernya, terus racernya, rapi banget teman-teman. Dan yang unik adalah ini nih, si tombol-tombolnya ya, tombol-tombol di panel stangnya nih. Jadi buat lampu dekat, lampu jauh, lampu passing, dia modelnya model bulat kayak gini nih. Unik ya. Jarang-jarang ada yang pakai model begini. Cuma emang kalau untuk passing jadi agak repot nih, karena biasanya ada di depan, ini malah ditaruh di jempol geser ke kanan. Sedangkan yang di depan sih ini malah buat ganti mode di speedometernya. Terus ada buat lampu sen, ada klakson di bagian bawah. Terus yang cakep lagi lihat nih, si handle gripnya ya, empuk dan ada tulisan Royal Enfield-nya. Bentuknya juga bagus nih, ban dulu juga keren banget teman-teman. Asli keren deh. Saya suka lihat bentuknya nih loh. Jadi biarpun motor baru tapi desainnya detail-detailnya kayak motor klasik gitu kan. Kemudian si tuas remnya juga bentuknya cakep nih, bulat gitu ya kayak motor klasik, dan di backnya juga enak banget. Udah gitu ada setelan buat jarak mainnya ya. Cuma setelannya memang agak beda, dia ada di bagian depan sini teman-teman. Bukan yang di bagian atas. Jadi lebih rapi, kelihatan juga enak banget. Lanjut yang bagian sebelah kanan teman-teman. Nah di kanan ini ada engine cut off buat kontak on dan starter jadi satu dan sama. Bentuknya model yang geser kayak gini juga. Di bawah ada tombol buat hazard. Terus yang cakep juga ini nih, si tabung master remnya dibikin bulat gini teman-teman. Klasik juga kan, tambangnya cakep ya. Kemudian stangnya, dia pakai stang pipa yang nggak terlalu gede-gede banget tapi lebar, dan ini enak banget sih, posisinya tinggi juga teman-teman. Di sini ada racer ya, racer, terus di bawahnya ada segitiga yang kelihatan di sini pakai suspensi Showa nih, ada tulisannya Showa. Cuma Showanya memang belum ada setelannya, dia model yang big piston tapi tanpa setelan ya, jadi fix teman-teman. Kemudian kunci kontaknya biasa aja kayak gini, nggak ada pengaman bermagnet atau apa gitu kan, cuma biasa banget teman-teman, kayak gini doang. Di sini ada logo Royal Enfield-nya. Lalu speedometernya dong, ayo sama-sama lihat speedometernya. Ini paduan antara analog dan digital. Yang analog yang bagian atas teman-teman ya, ini buat speedometernya dari 0 sampai 200 km per jam di speedometer. Tapi sebenarnya relay sekitar 160-an atau speednya. Kemudian di bagian tengah ini ada ya indikator yang digitalnya, ini ada banyak infonya teman-teman. Yang pertama ini ada fuel meter, ada jam digital, ada eco indikator, ada posisi gigi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian di bawah ini ada odometer, ada trip A, ada trip B. Dan sebenarnya ada dua info lagi sih di bagian atas ini ya. Di sini ada info buat suhu dan ada info buat pengingat waktu servis gitu. Sedangkan yang bawah nih standar aja lah ya. Ada info indikator kayak buat tekanan oli, baterai, ada engine check, ada ABS, sama ada fuel meter juga. Jadi kalau bensinnya udah tiris banget dia akan nyala lampunya. Nah yang sebelah kanan ini adalah tripper teman-teman. Tripper ini perangkat navigasi ya, GPS. Jadi dia mirroring dari Google Maps di smartphone. Jadi kalau sudah terkoneksi ke smartphone, dia bisa menunjukkan turn by turn tujuan perjalanan kita. Dan itu enak banget teman-teman, enak banget ngelihatnya. Kenapa? Karena dia akan langsung ngasih lihat nih, nanti setelah sekian kilometer lagi, setelah sekian meter lagi gitu ya, belok kanan, belok kiri, atau tetap lurus gitu, itu akan langsung kelihatan di sini. Jadi kita nggak perlu pakai GPS di handphone, ditaruh di stang mirip kayak tukang ojek ya, nggak perlu. Kita cukup lihat di sini aja. Cuma emang jeleknya adalah karena dia mirroring dari smartphone, dari Google Maps di smartphone, makanya si handphone kita juga harus tetap nyala terus, yang bikin baterainya cepat habis gitu kan. Ya resiko lah ya, cuma emang dimudahkan banget sih. Kita cukup melihat di sini aja teman-teman. Oke lanjut teman-teman, ya tankinya. Nah tutup tankinya juga cakep nih.
bentuknya modern ya, modern tapi bulat-bulat itu masih aura klasiknya masih kelihatan gitu loh, masih kerasa. Tangkinya 15,7 liter. Kalau buka kayak gini, nah ke depan gini teman-teman, cakep ya, asli keren banget sih. Kemudian tangkinya juga bagus banget bentuknya, dia bulat gede gitu kan, lagi-lagi besi bukan cover, dan ada emblem yang wow, ini emblemnya spesial banget nih, benar-benar kelihatan mewah karena dia pakai ornamen chrome ya. Dan di varian yang termahal ini teman-teman ada 2 pilihan warna, jadi warnanya kombinasi antara putih sama merah dan kombinasi putih sama biru. Merahnya cakep loh ini ada kayak glitter-glitternya, lembut banget tuh, kalau dideketin kelihatan cakep banget. Kalau menurut saya sih memang eksklusif ya, nggak yang asal merah gitu aja gitu kan. Jadi secara build quality memang saya yakin di Super Meteor ini dibikin jauh lebih rapi ketimbang yang sebelum-sebelumnya. Nih kayak contoh gini nih, las-lasan sini, las-lasan di rangkanya itu udah lebih rapi teman-teman, cakep, saya suka banget. Lanjut di bagian belakang, nah ini saya bilang tadi teman-teman, joknya karena ini adalah versi yang tertinggi, dia pakai jok touring nih, ada Royal Enfield Touring. Ini tebel banget dan dia empuk teman-teman, tebel empuk gabung sampai ke bagian belakang. Sedangkan yang standar joknya itu cuma di depan kecil aja dan modelnya two-piece ya, depan sama belakang, jadi kayak bisa dilepas gitu teman-teman. Jadi bisa dibikin single seat, bisa dibikin model boncengan. Cuma memang buat bonceng kecil banget sih joknya, nggak terlalu nyaman kalau menurut saya. Kalau ini sih nyaman banget, buat pengendara nyaman, buat yang bonceng juga nyaman banget. Apalagi di belakang ini selain bezel buat pemegang juga ada sandaran buat si pemboncengnya gitu teman-teman. Lanjut bagian bawah, nah ini ada cover buat tutup aki ya sebenarnya ya, ada box buat kelistrikan apa segala macam ditaruh di bawah sini. Box air filter udara juga ada di bawah sini teman-teman. Dan yang unik adalah kalau dibandingin sama versi yang dulu-dulunya Super Meteor yang zaman dulu banget adalah ini nih, frame ini nih, frame ini tetap dipertahankan. Yang lama juga gitu, jadi dia ngelekuk kayak gini teman-teman ke sini, kemudian bagian belakang ini buat dudukan buat shockbreakernya. Ini bener-bener masih mempertahankan versi yang zaman dulunya, dimasukin juga di bagian sini gitu. Lalu di sini ada cover nih, cover buat nutupin throttle bodinya ya. Throttle bodinya ada di sini teman-teman. Terus kalau mesin sih sebenarnya tampilannya wow, ini tampilan yang klasik banget ya, klasik dan mirip kayak motor-motor zaman dulu. Jadi baknya gede, terus strip-strip di silinder headnya juga gede banget, lebar-lebar gitu kan. Cakep sih. Kalau bagian sini sih emang khas banget motor-motor zaman dulu kan. Cuma ada yang saya kurang serak ya, saya kurang suka adalah ini nih. Ada di dudukan buat footstepnya. Lihat nih, tiba-tiba ada besi-besi melintang-melintang di sini ya. Emang sih kokoh nih. Satu sisi footstep aja 3 dudukannya loh. 1, 2 sama di bawah ada 1 lagi 3 titik, kuat banget, kokoh banget. Cuma memang tampilannya jadi kurang menarik ya. Kenapa nggak dibikinin yang model yang gimana kek yang bisa lebih cakep gitu. Ini aja nih kurang oke kalau menurut saya desainnya ya, mengganjal kalau menurut saya. Dan kalau kita mundur ke belakang, di sini ada footstep buat pembonceng gitu kan. Dan asiknya adalah nih udah pakai karet juga di footstep pemboncengnya, terus pakai swing arm besi, shockbreaker belakangnya juga ganda kanan kiri kan. Dan di sini ada pemegang teman-temannya, ada buat pegangan untuk geser-geser motor gitu kan, atau kalau misalnya mau standar tengah juga bisa pakai ini juga buat ngangkatnya. Sedangkan bagian belakang spatbornya lumayan panjangnya, dari tengah sini ke belakang ini plat juga teman-teman. Memang sih kayaknya nggak setebel yang depan ya, ini plat juga bahannya. Gila ya, pantesan motor ini berat banget ya, karena hampir semuanya tuh besi semua loh, spatbor depan belakang, tangki, rangkanya gede-gede banget. Gimana nggak berat? Beratnya 241 kilo, gokil ya. Interceptornya cuma 214 kilo, itu sih udah, saya rasa udah berat banget. Ini 241 kilo, luar biasa. Terus di bagian belakang ada spatbor teman-teman. Jadi habis spatbor yang dari bodi ini ada spatbor lagi buat dudukan plat nomor sama dudukan buat si lampu senya gitu. Sedangkan lampu senya masih sama kayak yang depan ya, sedangkan yang belakang ini bulat kayak gini, bentuknya klasik ya. Itu klasik banget, bulat, ada ring warna silvernya juga. Oke, kita lihat dari bagian sebelah kiri. Nah, kalau di bagian sini memang katanya roda belakangnya ya, yang pakai ring 16 inci. Padahal lebar banget, jauh lebih lebar daripada yang depan. Terus bannya juga dibikin tebel ya. Bukan cuma lebar, tapi juga tinggi. Ini ukurannya 150/80 ring 16. Bannya cat juga, cat. Lucu ya namanya ya, cat. Kayak orang lagi silat gitu kan, cat. Kemudian, ini suspensinya teman-teman, dia punya 5 setelan preload nih. Nggak terlalu panjang ukurannya gitu kan. Terus, oh iya kita jadi lupa ngomongin remnya ya. Rem belakangnya juga pakai cakram juga, dan udah ABS juga teman-teman. Rantai tetap di sebelah kiri, sama kayak motor-motor pada umumnya. Dan nih, saya mau buka si cover ini ya, cover box di sini. Di sini ada tulisannya Super Meteor 650 pakai stiker.
keren ya. Ini kalau mau buka, bukanya pakai kunci di sini. Klek. Dan lagi-lagi besi dong, tuh kan. Semuanya besi motor ini dia tuh, gila. Sana besi murah kali ya. Ini ada box filter udara ya. Jadi kalau mau bersihin gampang, tinggal dilepas di sini, maka nanti akan keluar si elemennya. Mau bersihin gampang. Terus di sini juga ada rumah buat fuse nih, buat sikring. Ini ada power outlet nih, power outlet model USB yang ngumpet di bagian dalam sini nih. Jadi kalau misalnya mau ngecas ya, nanti kabelnya yang diselip-selipin aja di bagian sinilah. Si handphonenya bisa taruh di tas, di jaket atau di mana, tapi colokannya ada di sini. Kemudian ini ada toolkit teman-teman, ada toolkitnya ngumpet di sini juga. Toolkitnya lengkap banget tuh. Wow, ada kunci pas segala, ada obeng, kunci busi, mantap. Dan ininya nih covernya bagus banget deh, cover buat nyimpan kuncinya. Bener-bener niat ya, eksklusif banget gitu. Sampai kancing klipnya tuh ada tulisannya Royal Enfield, tuh ada logo Royal Enfield-nya ya, keren ya. Keren, mantap. Oke, teman-teman. Tadi ya covernya besi, terus ini juga lihat nih, rangkanya tebel-tebel banget loh, busnya gede-gede gitu kan. Terus rasanya juga cakep banget nih, jauh lebih rapi nih. Ini rapi, asli keren teman-teman. Dan motor ini emang gila ya, besi semua ya, rangkanya besi, ini besi semua, spatbor, cover. Ini kayaknya kalau nabrak Honda Beat-nya ambiar, dia tetap kayak gini aja kayaknya, jangan-jangan ya. Ini motor apa tank gitu kan. Pantesan beratnya gila, 240 kilo, parah. Kemudian masih dikit teman-teman, di area mesin ini juga kalau bisa cakep yang sebelah kiri ya. Baknya gede banget di sini nih, cakep ini. Kelihatan terekspos banget si blok silindernya, knalpotnya kanan kiri, cakep sih. Di bagian sini nih kelihatan padat banget, mesinnya bener-bener terekspos. Nah, mumpung masih ingatin mesin, sekalian nih ngomongin mesinnya aja yuk. Mesinnya teman-teman. Mesinnya ini masih sama kayak Interceptor dan kayak Continental GT. Jadi 650 cc atau tepatnya 648 cc twin ya. 2 silinder segaris kanan kiri gitu teman-teman. Cuma biarpun kanan kiri tapi suaranya kayak mesin V-twin, kayak mesin Harley Davidson gitu ya. Jadi ada suara gruk gitu ya. Kenapa? Karena dia pakai fairing order 27 derajat. Oke, sama-sama kita dengerin suaranya yuk. Banget ya, gitu kan. Ini kalau udah pakai knalpot yang free flow, wah enak banget suaranya teman-teman. Cuma karena emang di motor ini pakai standar emisi udah Euro 5 ya, buat di Eropa gitu kan, dan dijual juga di seluruh dunia, akhirnya suaranya halus banget. Yang bisa dengerin suara gerger paling cuma kita doang yang lagi bawa motornya. Orang di sekitar kita itu kayaknya sih nggak terlalu denger banget, karena suara knalpotnya sebenarnya halus banget teman-teman. Cuma saya ada beberapa potongan-potongan video dari YouTube luar negeri, di India itu ada beberapa yang ngelepas silencernya. Jadi ini ternyata bisa dilepas teman-teman, silencernya bisa dilepas, jadi cuma tinggal pipanya doang ya. Wah, suaranya mantap, menggelegar banget. Oh. Suara yang enak banget, merdu, khas 27 derajat fairing ordernya gitu. Kemudian kalau secara spesifikasi, mesin ini teman-teman dia cuma SOHC 4 klep ya, jadi 2 silinder masing-masing 4 klep, totalnya ada 8 klep. Terus dia punya power yang nggak gede-gede banget ya, cuma 47 HP, tapi torsinya gede, 52,3 Nm. Dan yang makin istimewa lagi adalah di 2500 RPM, 80% torsinya tuh udah langsung kerasa. Makanya pakai motor ini tuh buka gas dikit aja motor rasanya udah kayak ngacir gitu loh, karena emang bener-bener dari putaran bawah torsinya udah langsung gede teman-teman. Contohnya ya, kayak saya lagi ngerambat di kemacetan tuh ya, ngerambat di kemacetan itu bener-bener cuma main kopling aja, gas lepasin aja, gas diemin aja, main kopling motornya udah ngerambat jalan pelan gitu. Terus kemarin saya sempat turun juga kan, main ke daerah puncak gitu kan, sampai dekat Cianjur situ, jalan nanjak gitu pakai gigi 2 teman-teman. Jadi bener-bener yang tiba-tiba pelan, gas lagi di tanjakan pakai gigi 2 terus. Itu enak banget, gak perlu pindah ke gigi 1, karena emang torsi dari putaran bawahnya udah langsung yang meledak-ledak gitu kan, udah langsung gede. Dan hebatnya lagi, biarpun torsinya gede, getarannya kalau menurut saya cukup minim ya. Apalagi untuk ukuran Royal Enfield, ini adalah Royal Enfield yang mesinnya paling halus kalau menurut saya, karena udah pakai balancer shaft teman-teman. Jadi getarannya tuh benar-benar minim lah, kecuali ya kalau udah ada RPM tinggi banget baru udah kerasa, dan itu pun nggak terlalu yang mengganggu, paling cuma di stang ada getaran dikit-dikit ya masih wajar lah ya.
Cuma di putaran bawah kita main RPM rendah pakai gigi tinggi, halus banget. Kayak misalnya nih, jalan langsam di 80-90 km per jam di gigi 5. Itu halus banget deh. Mesinnya kayak berkincir tuh kayak ringan banget gitu. Enak banget. Dan yang asik lagi dari motor ini adalah nggak panas. Jadi hawa mesinnya tuh nggak terlalu panas teman-teman. Padahal dia pendinginannya cuma pakai ini doang nih, pakai oil cooler, nggak ada radiatornya. Jadi kalau lagi macet-macetan yang macet parah banget itu cuma anget doang di bagian betis lah, karena kan betis deket sama blok silinder bagian sini ya, kepala silindernya ini kan. Cuma di situ doang anget-anget dikit, selebihnya nggak panas. Kalau saya sih menduga salah satunya adalah karena kompresinya cuma 9,5 banding 1. Gila ya. Ini motor 650 cc tapi bensinnya nggak neko-neko gitu loh. Dikasih pertalite juga nggak ada masalah, dia nggak akan teriak gitu karena memang cuma 9,5 banding 1. Bahkan saya kemarin waktu ngisi bensin juga ditawarin kan, Pak pakai 92, pakai 98 gitu kan. Nah, ini sebenarnya pakai 90 aja sanggup gitu sebenarnya. Gitu teman-teman, cuma akhirnya pakai 92 sih biar oke lah ya. Oh ya, kalau dibanding sama Interceptor ternyata ada beberapa perbedaan teman-teman di mesinnya. Yang pertama adalah box filter udaranya. Box filter udaranya ternyata beda karena kan menyesuaikan sama sasisnya ya. Dia ada di bawah sini posisinya, terus knalpotnya beda dan ada beda di mapping ECU-nya. ECU-nya ini perbedaannya lebih mengoptimasi di putaran bawahnya. Tujuannya apa? Biar bobot motor ini yang berat banget itu nggak terlalu masalah ya. Jadi putaran bawahnya tetap enak gitu teman-teman. Ya wajar ya karena motor ini kan beratnya 240 kilo kan. Jauh lebih berat ketimbang Interceptor yang cuma 214 kg. Dan waktu kita lakukan tes akselerasi pun bener teman-teman. Di putaran bawahnya masih ya beda tipis lah ya. Hampir sama. Tapi makin ke atas ternyata bedanya lumayan. Beda waktu akselerasinya. Ya wajar ya karena motor ini kan lebih berat, terus juga pakai windshield juga. Jadi mau nunduk kayak apapun juga kealingan sama windshield gitu kan. Jadi ya memang sesuai peruntukannya, bukan untuk kencang-kencangan, bukan buat pecicilan, tapi lebih ke kenyamanan gitu kan ya. Sesuai sama konsep cruisernya. Kira-kira gitu kalau dari bagian mesinnya. Terus berapa konsumsi bahan bakarnya? Kita pakai buat harian di Jakarta, macet-macetan gitu kan. Terus dipakai buat touring juga kemarin, cepet nanjak-nanjak sampai ke daerah Cianjur, balik lagi ke Jakarta. Rata-rata kita dapat 22 km per liter teman-teman. Ya kalau menurut saya sih nggak terlalu boros-boros banget lah ya. Masih wajar kalau untuk ukuran mesin 650 cc. Kira-kira gitu. Mesin yang oke lah. Dia masih mesin yang terbaik dari Royal Enfield kalau menurut saya. Tenaganya enak, halus juga, terus juga nggak panas. Nah, yang penting itu teman-teman. Oke, kita langsung cobain duduk ya di joknya. Ayo. Posisi duduknya teman-teman. Wah, ini nyaman sekali. Beneran yang aduh nyaman banget teman-teman. Joknya ini di sini nih ada kayak buat penyangga pinggul ya. Bisa agak nyender, stangnya lebar. Footstepnya juga nggak terlalu jauh-jauh banget gitu kan. Wah, ini enak banget buat jalan jauh. Beneran nyaman senyaman-nyamannya. Joknya empuk, stangnya juga tinggi, nggak bikin pegel teman-teman. Terus windshieldnya ini kalau buat saya sih ini pas banget ya. Saya kemarin sempat buka kaca helm itu kan, saya naik motor buka kaca helm, tarik 60, 70, 80 kok kayaknya nggak ada debu kena muka gitu kan. Saya bingung juga, wah apa daerah sini mungkin agak bersih gitu kan. Setelah dipikir-pikir, oh ternyata windshieldnya ternyata begitu saya agak keluarin kepala baru kena angin gitu kan. Ternyata ini enak banget sih kalau segini pas lah ya. Tapi kalau kalian yang lebih tinggi dari saya, pasti nanti ini aja sih pakai helmnya, tutup kacanya udah aman banget. Jadi bener-bener badan sampai kepala tuh nggak kena angin teman-teman. Ya sampai dada di belah kanan kiri segini juga masih aman sih kalau menurut saya. Terus yang istimewa juga adalah ini nih, spionnya. Jadi spion ini biarpun modelnya kayak klasik banget ya, spion kayak gini kan kebanyakan dia geter ya. Cuma di motor ini enggak loh, ini bener-bener visibilitasnya oke banget. Terus juga lumayan lebar biarpun dia bulat, bener-bener bulat bentuknya gitu teman-teman. Ini kalau riding position sih saya suka banget ya, enak banget teman-teman. Udah gitu grip gasnya juga empuk dipegangnya, footstepnya juga ini kan pakai karet ya. Footstep ada karet sampai tuas rem, tuas presnya juga injekannya juga ada karetnya juga. Ini bener-bener nyaman di sepatu, empuk banget. Sedangkan yang belakang nih waktu kita bonceng juga posisinya, aduh, jok yang tourer ini emang mantap teman-teman. Tebel, lebar, ada sandarannya juga nih. Kalau mau nyender juga bisa ke belakang sini. Wow, bener-bener yang dibonceng juga nyaman gitu kan. Nah, gimana dengan jangkauan ke tanahnya? Motor ini ternyata tinggi joknya cuma 744 mm, nggak terlalu tinggi-tinggi banget. Jadi memang maunya si Royal Enfield tuh si Super Meteor ini bisa dipakai oleh siapapun, termasuk saya yang cuma 165 cm. Emang sih kalau dibanding sama dimensi motor jadi kelihatan kedodoran ya. Motor ini mungkin pantasnya sih 170 cm ke atas sih. Cuma saya 165 cm aja, lihat nih. Tuh, nggak terlalu jijit-jijit banget loh.
masih enak aja. Kalau kaki satu naik, tuh kakinya bisa napak teman-teman. Ini jok yang tourer ya, bukan jok yang standar. Kalau yang standar lebih tipis lagi, nggak selebar yang ini. Dan di bagian depan ini memang dibikin lebih sempit ya, depannya sempit, jadi jangkauan ke tanahnya lebih gampang. Tapi ke belakang kalau mau nyaman, di belakang ini cukup lebar, jadi pantat saya bisa tertampung sempurna gitu loh. Jadi ini kombinasi yang enak sih. Joknya jauh lebih pendek kalau dibandingin sama Interceptor atau Continental GT gitu teman-teman. Kemudian gimana dengan karakter suspensinya? Nah ini ternyata bentar saya standarin tengah dulu. Ini standar tengahnya butuh effort sini emang nih. Kenapa? Karena berat banget. Gila, kuatnya berat banget. Ini selain 240 kilo, ini loh tuasnya tuh kurang panjang teman-teman. Tuas yang buat pengungkit buat nginjeknya ya. Jadi gila berat banget. Aduh, tangannya sakit. Nah, suspensinya yang depan itu 43 mm asnya tanpa setelan apapun ya dari Showa. Kalau menurut saya yang depan karakternya lumayan lembut. Selain lembut juga saya nggak ngerasain bottoming sama sekali teman-teman. Ini gokil sih yang depan, enak lah ya. Yang depan itu lumayan enak. Cuma memang karakternya depan belakang agak sedikit keras ya, agak padat gitu loh. Kalau menurut saya itu adalah kompensasi dari keinginan si Royal Enfield bikin motor ini tetap stabil. Jadi waktu lagi dipakai kenceng, di atas 100 km per jam, motornya masih tetap stabil. Biarpun secara wheelbase nggak terlalu panjang-panjang banget. Kalau yang depan masih oke lah, yang depan masih lembutnya masih bisa ditolerir gitu kan. Sedangkan yang belakang, ini emang yang belakang lumayan keras sih. Padahal ini saya udah pakai setelan pilot yang paling empuk ya. Udah setelan yang paling empuk aja maksudnya masih tetap kerasa ada agak yang pek gitu loh. Jadi nggak terlalu yang lembut-lembut banget. Sebenarnya jarak mainnya oke. Cuma ya itu dari agak lebih padat aja. Entah dari olinya, entah dari spring rate-nya ya. Saya nggak tahu juga. Tapi yang jelas memang yang belakangnya agak lebih keras sih. Kemudian pengereman. Nah pengeremannya ini kalau yang depan sebenarnya mirip kayak Interceptor. Cuma feelingnya nggak terlalu yang gigit-gigit banget teman-teman, masih agak ngelonyor gitu ya. Kalau menurut saya sih karena bobot motor ini kan berat kan, jadi kalau lagi kecepatan tinggi memang nggak cukup yang depan, harus dibantu sama yang belakang. Nah yang belakang ini makanya saya jadi tahu nih alasannya. Oh ternyata dibikin lebih besar kan, pakai diameter yang 300 mm bukan yang 200 sekian milimeter kayak di Interceptor. Salah satunya adalah karena itu tadi, biar bisa berhenti teman-teman, mengimbangi bobot motor ini yang lebih berat, kira-kira kayak gitu. Dan ABS-nya kalau menurut saya oke ya, ABS-nya lembut gitu kan, dan cukup sensitif juga di jalan yang licin, di jalan yang berpasir juga saya beberapa kali ngerasain ABS-nya bekerja dan lumayan lembut teman-teman, lumayan enak. Itu sih kalau menurut saya sih ini motor yang oke lah ya, nyaman gitu teman-teman, nyaman banget buat berkendara di jalan yang halus ya, yang mulus gitu lah. Karena suspensinya memang dibikin agak lebih stiff, lebih keras gitu kan. Terus ternyata juga kalau buat harian, buat slip karena dimensinya nggak terlalu gede juga masih enak, masih oke kalau menurut saya. Ya nggak ubahnya kalian bawa X-Max lah, mirip-mirip kayak gitu secara dimensi kan, nggak terlalu gede-gede banget gitu. Tapi buat jalan jauh, buat cruising, mesinnya halus, mesinnya yang getarannya nggak terlalu yang getar-getar banget gitu kan. Terus juga stabilitas yang tadi didukung oleh suspensinya itu, kalau menurut saya enak sih. Joknya juga empuk banget, mesinnya nggak panas, dan yang paling penting juga adalah secara eksklusivitas ya, detailnya di motor ini oke banget teman-teman, jauh lebih oke ketimbang yang sebelum-sebelumnya ya. Bukan cuma cat tapi juga material-material kayak aluminiumnya, saklar-saklarnya, kabel-kabel loh nih, dekat-dekat kabelnya juga bagus banget, dirapiin semua kan. Catnya juga kelihatan eksklusif, knalpotnya yang panjang, chrome gitu, bling-bling banget itu kelihatannya. Kalau menurut saya sih ini oke lah, bisa jadi satu pilihan buat kalian yang lagi cari motor cruiser tapi nggak terlalu mahal-mahal banget, dan secara dimensi juga nggak terlalu yang gede-gede banget gitu teman-teman. Oke, kira-kira itu review singkat kita ngomongin semuanya tentang Royal Enfield Super Meteor 650 yang sudah resmi dijual di Indonesia. Kalian bisa langsung ke dealernya Royal Enfield lah ya kalau mau nanya-nanya motor ini gitu teman-teman. Oke deh, sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa tonton terus Otomotif TV, nyalakan tombol notifikasi, like, subscribe, dan follow juga Instagram Otomotif_TV. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah. Royal Enfield Super Meteor 650.